Perkenalkan, nama saya Delin Felicia Darmawan, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kode saya untuk membuat kalkulator dan juga fungsionalitasnya. Pertama, saya membuat build features agar view bindingnya sama dengan true agar tidak menggunakan lagi find view by ID. Kemudian saya menggunakan implementasi untuk exp4j-nya yang nanti akan digunakan di main activity. Kemudian di activity main ini saya akan menunjukkannya secara tampilan untuk menyesuaikan dengan desain yang berada di Figma sebagai tugas kali ini. Pertama, saya pastinya menggunakan constraint layout yang dalamnya itu ada guideline itu yang garis putus-putus ini, dan guideline yang pertama yang saya gunakan itu yang garis horizontal dengan jarak antara tepi parent atau paling atas parent itu 150 dp. Kemudian garis guideline ini itu sebagai patokan untuk tulisan yang pertama atau text view yang pertama, yang dimana itu untuk tulisan 15.000 dikurangi 7.500 yang memiliki ukuran teks 25 dp dengan margin horizontalnya 40. Margin horizontal ini digunakan agar dia menjorok ke dalam. Kemudian saya menggunakan ID TV underscore kalkulasi. Dan di sini saya sudah menerapkan font Poppins yang saya sudah masukkan di folder font di folder res. Di sini tuh saya menggunakan Poppins bold dan juga Poppins medium untuk menunjukkan ketebalannya. Kemudian di sini ada text view yang lain, di mana text view yang lain itu untuk angka 7.500, dan di sini saya menggunakan ID TV result yang posisi tulisan ini tuh berada di bawahnya text view yang pertama atau text view dengan ID TV underscore kalkulasi. Jadi di sini saya menggunakan constraint top, jadi top atau bagian atas dari 7.500 ini, tulisan 7.500 ini berada di bottomnya atau di bawahnya dari text view yang pertama dengan ID TV underscore kalkulasi. Kemudian di sini terdapat text size-nya, ukuran size-nya, lalu saya menggunakan Poppins bold. Kemudian di sini terdapat margin horizontal juga yang sama dengan text view yang pertama. Kemudian di sini saya menggunakan guideline lagi untuk menjadi acuan garis yang warna abu-abu ini. Jadi garis warna abu-abu ini berada 40% atau posisinya itu 40% dari seluruhnya, dari seluruh bagian dari parentnya. Jadi 0,4 dari atas itu di sini, dan ini merupakan garis horizontal yang ditandai dengan orientation itu horizontal. Kemudian memiliki ID guideline garis horizontal 40. Kemudian guideline ini akan menjadi patokan untuk garis abu-abu yang tadi saya jelaskan, dan untuk garisnya itu menggunakan tag view dengan ketebalannya itu 6 dp dan panjangnya itu 170 dp. Kemudian untuk membuat tepinya itu rounded, saya menggunakan background dengan dihubungkan ke drawable rounded line. Jadi di dalam drawable ini terdapat file rounded line sebagai berikut dengan color sebagai berikut, dan juga radiusnya itu 500 dp. Kemudian kembali lagi ke activity main. Di sini kita akan lanjut ke guideline selanjutnya. Guideline selanjutnya itu guideline yang secara vertikal, dimana guideline ini itu menggunakan ID guideline garis guideline garis ver tepi kiri 1 dengan batasnya itu dari tepi paling pinggir itu 5% atau 0,05. Kemudian terdapat lagi garis vertikal selanjutnya itu saya namai guideline garis ver 1. Di sini dengan menggunakan posisi 0,26 dari garis tepi sebelah kiri. Kemudian garis vertikal selanjutnya itu untuk menandai marginnya. Jadi untuk pemisah dari satu tombol ke tombol lainnya itu saya menggunakan guideline, dimana guideline-nya itu selisihnya 2%. Jadi antara tombol satu dengan tombol lainnya itu memiliki selisih 2%. Di sini saya menggunakan ID guideline garis ver tepi kiri 2 dengan jarak dari
batas kiri untuk parentnya itu 0,28 atau 28%. Kemudian masuk lagi ke garis vertikal yang kedua. Di sini posisinya itu 0,49 atau 49% dari batas kiri parentnya. Kemudian di sini saya menggunakan 0,51 juga untuk marginnya dengan ID sebagai berikut: guideline garis ver tepi kiri 3. Kemudian saya juga menambahkan lagi untuk posisi 0,72 atau 72% dengan ID sebagai berikut: guideline garis ver 3. Kemudian untuk penanda marginnya saya menggunakan guideline garis ver tepi kiri 4 dengan posisi 0,74 atau 74%. Dan terakhir untuk pemisah atau margin dengan tepi kanan atau batas kanan dari parentnya, saya menggunakan garis vertikal lagi dengan posisi 0,95. Jadi antara batas kiri dan juga batas kanan masing-masing memiliki jarak 0,05 atau 5%. Kemudian kembali lagi ke garis horizontal. Garis horizontal ini itu pertama ada garis horizontal yang baris yang pertama. Jadi ini untuk sebagai acuan tepi atas dari setiap button-button yang berada di baris pertama. Kemudian di sini saya menggunakan jaraknya itu dari batas atas parentnya itu 0,44 atau 44%. Kemudian ini tuh merupakan batas bawahnya dari button di baris yang pertama pada kalkulator ini dengan ID sebagai berikut dan memiliki jarak dari batas atas itu 0,538. Kemudian untuk margin antara button baris pertama dengan baris yang kedua atau baris yang selanjutnya itu sebesar 1%. Jadi saya menggunakan 0,548 dari batas atas parentnya agar memiliki selisih 1% dengan garis horizontal yang sebelumnya yang 53%. Selanjutnya terdapat baris selanjutnya yaitu saat dia di posisi 64%. 64% itu sebagai batas bawah untuk baris yang kedua. Dan untuk marginnya lagi saya menggunakan ID sebagai berikut: guideline tepi baris horizontal baris 3 agar selisihnya 1%, dan ini juga merupakan batas atas dari baris selanjutnya, baris yang ketiga. Kemudian seterusnya saya juga menggunakan garis horizontal lagi dengan posisi 0,754 dari batas atas parentnya yang menjadi batas bawah dari button-button di baris ke-3. Selanjutnya juga ini sebagai marginnya dengan posisi 0,764 dari batas atas parentnya dan menjadi batas atas untuk button di baris ke selanjutnya atau baris ke-4. Di sini untuk tombol sama dengan saya menggunakan atau ia menjadi komponen dari baris ke-4. Kemudian terdapat lagi batas bawah dari baris ke-4 yang menggunakan ID sebagai berikut: guideline garis hori baris 5 dengan posisinya itu 0,862. Kemudian untuk penambahan marginnya saya menggunakan 0,872 dengan ID-nya itu sebagai berikut. Dan terakhir ini merupakan guideline untuk memisahkan antara batas bawah dari parent dengan baris terakhir atau button di baris terakhir. Saya menggunakan 0,97 dari batas atas parentnya. Kemudian kita akan mengisi setiap barisnya, setiap baris yang sudah ditandai dengan garis tepi atau garis penambah marginnya. Dengan baris pertama saya menggunakan complete button. Untuk ini button yang pertama itu button yang AC dengan background itu yellow. Di sini saya menggunakan background yang sudah diatur di luar file sebagai berikut.
Jadi di sini memiliki color sebagai berikut dan memiliki border radius 10 dp. Kemudian dengan teks AC, lalu teks colornya itu white dengan text size-nya itu 20 dp, dan di sini Poppins family-nya itu Poppins bold dengan ID-nya itu BTN AC. Jadi untuk button-button ini saya menggunakan ID BTN, kemudian selanjutnya merupakan teksnya AC. Kemudian button yang kedua ini button yang persen, di sini teksnya persen dengan ID BTN persen pastinya. Kemudian backgroundnya karena di Figma-nya itu backgroundnya putih, jadi saya menggunakan pengaturan button putih di luar file sebagai berikut. Jadi dengan radius yang sama yaitu 10 dp, namun background colornya itu color white atau warna putih. Kemudian di sini memiliki text size 27 dp dengan font family-nya itu masih bold. Jadi semua tulisan yang berada di dalam button itu Poppins bold dengan background yang disesuaikan. Kemudian ada button yang ketiga yaitu yang slash. Di sini memiliki text size-nya 25 dengan background-nya itu menggunakan pengaturan dari button white, button underscore white dengan text color-nya itu pastinya yellow. Di mana color ini tuh sudah diatur di luar file di dalam file color. File color itu berada di folder values. Kemudian lanjut lagi ke bagian button yang selanjutnya, itu button kali dengan text size-nya sebagai berikut, yaitu 27 dp dengan menggunakan pengaturan button white atau belakangnya atau backgroundnya itu white dan juga make it text yellow. Kemudian baris kedua juga sama seperti itu dengan menggunakan teks bertuliskan 7 yang text size-nya sebagai berikut, lalu backgroundnya itu background white dengan colornya itu gray. Color gray ini saya sudah atur dalam file color sebagai berikut dengan hex numbernya sebagai berikut. Kemudian masuk lagi ke button selanjutnya, itu button yang ke-8 dengan text size yang sama, lalu backgroundnya juga sama seperti yang button yang ke-7 dan juga warna untuk teksnya juga sama. Kemudian masuk ke yang ke-9 dengan pengaturan yang sama, cuman membedakannya adalah bagian teksnya, yaitu teksnya itu berupa angka 9. Kemudian masuk ke button untuk plus dengan teksnya itu plus pastinya dengan backgroundnya white sama seperti button yang kali, lalu text colornya itu yellow. Kemudian untuk baris yang ketiga memiliki pengaturan yang sama seperti baris yang sebelumnya. Untuk angka-angka menggunakan background white dan juga text colornya gray. Hanya membedakannya itu berupa pengisian teksnya saja, teksnya angka berapa. Kemudian lanjut ke yang angka yang 5, kemudian lanjut ke angka 6. Lalu pas bagian operator atau di sini itu bagian minus, memiliki backgroundnya itu white dengan text colornya itu yellow. Kemudian pada baris keempat masuk lagi ke angka 1, button 1, lalu angka 2, kemudian 3. Lalu di sini saya menggunakan button sama dengan pada baris keempat dengan menggunakan constraint start. Dengan menggunakan constraint start to start off itu vertikal tepi kiri 4. Jadi istilahnya batas atas dari button ini, button sama dengan ini berada di garis ini. Garis dengan ID guideline garis ver tepi kiri 4 sebagai berikut. Kemudian untuk N-nya, jadi di bagian bawahnya atau batas bawahnya itu berada di guideline dengan ID guideline garis ver tepi kanan 1. Untuk ada ralat sedikit bahwa maksudnya constraint start to start off, jadi yang sebelah kiri itu patokannya itu di garis dengan ID guideline garis ver tepi kiri 4 sebagai berikut yang sudah ditandai biru. Kemudian untuk N-nya atau batas kanannya itu
bersinggungan dengan garis tepi kanannya, garis tepi yang ditunjukkan dengan titik-titik warna biru ini. Kemudian untuk bagian bawahnya menggunakan guideline atau batas bawahnya itu menggunakan guideline dengan ID sebagai berikut, yang terlihat warna birunya. Kemudian untuk batas atasnya menggunakan guideline dengan warna biru atau dengan jarak 0,764 dari batas atas pairnya. Jadi yang sudah ditandai warna-warna biru ini merupakan batas atas dari button sama dengan. Jadi untuk button-button ini itu menggunakan constraint start to start off, yang artinya itu bahwa batas kiri dari buttonnya itu bersinggungan dengan garis apa sih. Kalau misalnya end to start off, berarti batas kanan dari buttonnya itu bersinggungan dengan guideline atau garis apa. Untuk button itu top off, berarti batas bawahnya itu bersinggungan dengan bagian atas garis guideline apa. Sementara untuk constraint top to top bottom off, itu artinya bahwa batas atas button tersebut atau tombol tersebut berada di bawah garis guideline apa. Seperti itu. Jadi di sini semuanya menggunakan constraint tersebut. Jadi kita masuk ke baris kelima. Baris kelima itu merupakan button atau tombol 0. Ya di sini itu artinya dia menggunakan start to start off, atau batas kiri akan dimulai dari acuan garis guideline sebagai berikut, yang menggunakan ID guideline garis fair tepi kiri 1 yang ada biru-birunya seperti ini. Itu untuk batas kiri dari button atau tombol 0-nya. Sementara untuk batas kanannya menggunakan garis yang biru-biru ini. Kemudian untuk batas bawahnya menggunakan garis yang jaraknya 97%. Kemudian untuk batas atasnya menggunakan guideline 87% dari batas atas pairnya. Kemudian lanjut ke button yang terakhir, yaitu button titik, dimana button titik ini itu pastinya tulisannya titik dengan batas kiri, batas kanan, lalu batas bawah dan juga batas atasnya dengan ID sebagai berikut. Dan tidak perlu untuk menghovernya satu persatu atau menunjukkan satu persatu. Kita bisa lihat dari sini bahwa misalnya button titik ini memiliki batas guideline seperti apa, atau garis yang mana yang menjadi batas-batasnya dari button tersebut atau tombol tersebut. Bagi berikut ini merupakan tampilannya, dan untuk fungsionalitasnya menggunakan main activity. Di sini sudah tertampil bagaimana tampilan awalnya jika di emulator. Jadi di sini pertama kita import dulu untuk EXP4J-nya yang sudah diimport atau dituliskan di dalam build Gradle-nya sebelumnya. Kemudian di sini di dalam main activity-nya, di dalam on create-nya, saya masukkan untuk binding-nya sebagai berikut. Agar tidak perlu menggunakan find view by ID. Kemudian di dalam with binding ini merupakan logikanya. Pertama itu ada deklarasi untuk variabel-variabel yang digunakan, yaitu text. Kemudian di sini saya menggunakan untuk TV kalkulasi.text. Jadi kalkulasi itu yang tadi ada tulisannya 15.000 dikurangi 7.500 itu kalkulasi dengan ID TV kalkulasi. Kemudian untuk resultnya yang 7.500 itu merupakan bagian atau text view dengan ID TV result. Kemudian di sini diatur atau ditimpa dulu dengan menggunakan string yang kosong. Dan di sini terlihat bahwa setiap button yang ada di sini diinisiasi ke dalam suatu variabel sesuai dengan namanya. Jika button 0 maka btn 0 angka 0, lalu kalau misalnya 1 btn 1 dan seterusnya. Kemudian di sini itu merupakan
button 0. Jadi pertama itu logikanya setiap button yang diklik, contohnya button 0, kita klik, maka akan menjalankan kode-kode di bawah ini. Jadi jika button 0 yang diklik, maka akan ditambahkan string angka kosong. Lalu setelah ditambahkan, maka akan masuk ke dalam variabel kalkulasi yang sudah dideklarasikan sebelumnya. Kemudian dimasukin lagi ke TV result atau ke bagian yang di bawah ini, 7500-nya yang di bawah, yang menggunakan Poppins Bolt. Jadi di situ akan ditampilkan angka yang sesuai dengan button apa yang kita klik. Jadi misalnya kita klik 0, maka akan tertampil sebagai berikut. Akan tertampil angka 0. Karena kita sudah menaruhnya di dalam TV result. Yang TV result itu merupakan tag view dengan ID TV result yang berfungsi untuk menampilkan di bagian sini, di bagian yang menggunakan Poppins Bolt atau sebagai resultnya. Begitupun untuk button-button yang selanjutnya, button 1, button 2. Jika kita klik button 3 misalnya, maka akan muncul sebagai berikut tampilan layarnya. Kemudian lanjut sampai operator juga. Jadi setiap operator akan ditambahkan untuk set on click listener agar tertampil di bagian ini, di bagian TV resultnya. Kemudian di sini tambah juga sebagai berikut. Jika kita klik plus, maka akan tertampil tanda plusnya. Kita klik minus, akan tertampil tanda minusnya, kali, kemudian kali, dan juga persen. Kemudian sampai akhir, baik dot lalu sama dengan menggunakan set on click listener. Kemudian di sini untuk yang bagian sama dengan, jika klik sama dengan bukannya muncul tanda sama dengan, tapi akan menjalankan untuk function sebagai berikut, function evaluate expression. Di sini kita masukkan dulu untuk, jadi pertama kita deklarasikan variabel. Jadi ini untuk penyimpanan sementara, bahwa segala kalkulasi atau segala bentuk kalkulasi yang berada di TV result yang sudah terkumpul di TV result text akan dimasukkan ke dalam variabel temp. Kemudian untuk hasil fungsinya sendiri kita menggunakan function evaluate expression. Evaluate expression ini di sini menggunakan parameter yaitu string. Jadi di sini menggunakan argumen string juga. Kemudian kita masuk ke dalam try and catch. Sini akan dievaluasi expressionnya atau perhitungan matematikanya di dalam TV result ini, yang jika tidak ada hasilnya maka akan muncul none, NaN ini. Kemudian setelah dapat hasilnya, masukin lagi ke dalam TV result untuk menunjukkan hasilnya dan untuk ditampilkan di layar. Kemudian untuk bagian TV kalkulasi itu yang kalau misalnya di dalam activity main ada di bagian sini. Ini untuk TV kalkulasi. Jadi ini TV kalkulasinya, ini yang bagian resultnya. Jadi ini bagian history apa saja sih kalkulasi yang kita lakukan sebelumnya. Kemudian masuk lagi ke dalam sini. Jadi untuk history kalkulasinya kita akan masukin ke TV kalkulasi, maka menggunakan set text di dalam TV kalkulasi. Kita coba untuk ngerun kembali. Untuk menunjukkan bagaimana fungsionalitas dari kalkulator yang dibuat. Contohnya 5 dikali 9 45, terus lanjut lagi 3. Anggap aja kita akan delete 3 ditambah 5.
sebagai berikut. Itulah bagaimana codingan saya bekerja untuk pembuatan kalkulator ini. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.